Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat tugas UAS berupa video untuk memenuhi mata kuliah teori dan praktik layanan BK yang berjudul Konflik antara ketua dan anggota karena gaya kepemimpinan yang dianggap otoriter. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Hanifah Marsha Suryawati NPM 245000024 sebagai guru BK. Saya Destiana Maratus dengan NPM 245.043 sebagai anggota OSIS. Saya Andira Putri Hasyawati dengan NPM 2450040 sebagai ketua OSIS. Saya Hanidia Kaisara Mutia dengan NPM 245.027 sebagai anggota OSIS. Saya Nia Anggraini dengan NPM 245.042 sebagai anggota OSIS.
duduk ya, cari tempat senyaman aja. Oke, duduk yang nyaman. Sudah nyaman duduknya? Sudah. Oke, ada keperluan apa nih kok kalian ramai-ramai datang ke ruang BK? Jadi gini Bu, kami bertiga datang ke ruang BK ini mau sedikit berbagi cerita tentang organisasi yang kita ikuti OSIS. Ada apa itu? OSISnya kenapa? Itu sih Bu, salah satu anaknya ada yang bermasalah. Oh, siapa itu kalau ibu boleh tahu? Si Dira sih Bu. Dira, bukannya Dira ketuanya ya? Iya, tapi gaya kepemimpinannya itu kayak otoriter gitu loh Bu, nggak mau dengerin pendapat kita, nggak menghargai kita, jadi dia itu kayak seakan-akan bisa menjalani sendiri gitu. Seperti itu. Berarti masalahnya cukup berat ya. Oke, karena kalian sudah berani datang ke ruang BK, Ibu beri apresiasi. Nah, mungkin untuk menyelesaikan masalahnya, bisa kalian panggil untuk ketua OSIS-nya biar kita selesaikan bersama-sama ya. Iya. Silakan Nia, bisa dipanggil dulu ketuanya. Baik, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, silakan duduk sini aja. Dira, bisa duduk di sebelah sini, bisa bergantian dengan Ica. Ya. Oke, sebelum kita mulai perbincangan kita hari ini, aku ingin bertanya nih, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Kelihatannya ini ya, mukanya pada capek-capek semua. Lagi pada sibuk apa gimana ini? Iya Bu, lagi banyak banget kegiatan hari ini, makanya kayak capek gitu. Iya sih Bu, baru kejar target program sekolah ini loh Bu, jadinya kayak lebih sibuk. Seperti itu. Bagus itu. Tapi di sini kalian duduk di ruang BK ini karena Ibu mendapatkan laporan katanya OSIS lagi ada sedikit masalah ya. Dan masalahnya mungkin bisa kita perbincangkan, kita obrolkan hari ini. Oke, siapa nih yang mau memulai? Saya aja Bu, soalnya ini soal kamu Dir. Kok aku? Kita ngerasa kamu terlalu ngatur Dir. Lah, emang bukannya tugas ketua itu buat ngatur ya? Bukan gitu maksudnya kami, Dir. Iya, lebih ke kamu terlalu dominan sih, Dir. Emang kalau aku nggak dominan, kalian bisa jalan? Emang bisa? Nggak bisa kan? Kita tuh pernah loh nyiapin ide, benar-benar dipikirkan, didiskusikan dulu sebelum rapat. Tapi pas kita ngomong, dipotong terus langsung dibilang nggak efektif, nggak sesuai rencana tanpa dibahas dulu. Lama-lama ya kita jadi malas ngomong, bukan karena nggak punya ide, tapi karena ngerasa ya udah nggak akan didengar juga. Dan itu bikin capek, Dir. Bukan capek kerja, tapi capek ngerasa nggak dianggap. Tapi aku nggak, tapi aku nggak pernah ngerasa kayak gitu. Tapi emang kenyataannya benar gitu, Dir. Ya, kalau ide kalian nggak sesuai, masa harus dipaksain? Kita nggak minta dipaksain. Kita cuma mau dihargai, Dira. Iya, kamu tuh nggak pernah dengar kita juga. Dengar. Tapi aku pilah-pilah, nggak semuanya aku tampung ide kalian. Itu dia, selalu kamu, Dir. Oke, Ica. Pelan dulu ya. Kita di sini dengerin satu-satu biar jelas. Jangan sampai satu ngegas semuanya ngegas. Oke? Bisa dilanjut kembali? Iya, Dir. Kita tuh cuma pengen dilibatkan setiap ada program. Kalian dilibatkan kok. Enggak, Dir. Itu bukan dilibatkan, tapi itu disuruh ikut. Kalian itu loh yang terlalu baper.
Nah, itu kamu tuh selalu bilang kita tuh baper. Kan emang baper. Kita lagi ngomong serius, Dir. Aku juga ngomong serius. Emang dari tadi kalian pikir aku cuma bercanda? Oke, cukup dulu ya. Nah, Ibu tahu ini pembahasan kalian ini penting nih. Tapi kalau nadanya tinggi terus, masalahnya nggak akan selesai-selesai. Malah kalian akan jadi adu ego. Oke, kita lebih santai lagi ya. Dira, mungkin kamu bisa coba dengarkan teman-teman kamu terlebih dahulu. Jangan membalas dulu ya. Iya, Bu. Hmm, aku ya cuma pengen semuanya rapi aja sesuai apa yang kita harapin, kayak pengen semuanya tuh lancar. Aku takut kalau terlalu banyak pendapat malah jadinya nggak jalan. Kalian jadi bingung. Aku juga harus bersikap kan kayak gimana, harus gimana. Kalian kan juga pasti tahu apa itu ketua, itu juga pastinya kalian juga ngerti kewajibannya itu apa. Tapi kan kita bukan penghambat, Dir. Kita tim kamu juga. Kita tuh juga pengen bantuin, bukan ngeribetin kamu, Dir. Aku nggak mikir sampai situ sih. Oke, Dira, karena kamu sudah mendengarkan dari penjelasan dari teman-teman kamu, mungkin apa yang bisa kamu mulai ubah dari diri kamu? Ya mungkin aku bisa lebih dengerin kalian sih. Tapi kalian juga harus jelas ngomongnya. Iya, itu bisa kita perbaiki. Oke, Ibu senang. Kalian mau jujur satu sama lain hari ini. Semua orang berani ngomong seperti tadi loh, berani ngomong jujur, menyampaikan perasaannya. Ya walaupun mungkin cara menyampaikannya masih menggunakan emosi, tapi itu tandanya kalian saling peduli. Dira, jadi ketua itu memang berat. Kadang harus tegas, kadang juga harus mengalah, dan itu juga nggak mudah. Aku paham. Tapi pemimpin yang baik itu bukan yang paling banyak bicara, melainkan yang mau mendengar, mau menampung keluh kesah dari anggota-anggota kamu. Seperti itu. Aku jujur, aku ngerasa kalau aku juga nggak pegang semua bidang, kayak aku juga takut kalau semuanya jadi berantakan. Aku juga nggak mau kalau proker kita ini gagal. Maunya pengen berjalan dengan baik. Kita ngerti kok, Dir. Makanya kita pengen bantu, bukan nambah beban kamu. Iya, kita tadi juga emosi sih, tapi bukan berarti itu kita tuh nggak peduli kamu, Dir. Kalau kita nggak peduli kan kita nggak bakal ngomong sejauh ini, Dir. Iya, aku ngerti kok sekarang. Ya, walaupun cara nyampein kalian tuh agak keras ya ke aku. Ya, itu kan kebawa emosi. Baik, bagus ya. Sekarang karena kalian sudah saling mengungkapkan perasaan satu sama lain, sekarang Ibu ingin coba kalian membuat komitmen kecil. Bukan yang besar dulu, yang kecil aja, tapi yang kecil dan sederhana tapi yang kalian bisa lakukan. Ya udah, dari kita dulu deh. Kita bakal lebih jelas kalau ngomong, Dir. Nggak muter-muter biar kamu juga enak dengerinnya. Dan gak emosi langsung kayak tadi. Kalau ada masalah juga, kita bakal langsung ngomong, nggak dipendam. Kira? Ya, aku bakal coba. Lebih dengerin kalian dulu lah. Tapi bukan berarti semua langsung disetujuin ya. Pasti Iya, juga bakal aku pilah-pilah.
Ya, nggak apa-apa. Yang penting didengerin dulu kok. Itu aja udah beda banget. Sebenarnya kita dulu kan juga awalnya akrab. Iya, sebelum jadi tegang kayak gini, Dir. Benar, sebelum rapat berubah jadi ajang debat. Ya mungkin aku masih terlalu kaku sih buat ngehandle semua ini. Ibu bangga sama kalian karena kalian nggak lari dari masalah dan kalian berani menghadapinya. Ingat, organisasi itu bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau tetap bertahan dan memperbaiki. Hari ini kalian sudah mulai, sudah mau memperbaiki, tinggal kalian jaga saja. Iya, semua maaf ya kalau selama ini ya kalian tahu lah. Iya, kita ngerti kok, Dir. Kita juga minta maaf soal tadi ya, Dir. Tadi kita juga terlalu emosi banget sama kamu. Yang penting kita sekarang udah ngomongin semuanya. Iya, kita coba lagi ya dari awal semuanya. Iya, bareng-bareng. Tanpa saling nyerang juga ya, Dir. Iya, Pelan-pelan juga, Dir. iya. Nah, itu dia yang Ibu harapkan. Baik, karena mungkin ini waktunya sudah selesai ya. Sudah sampai 45 menit kita ngobrol bersama di sini. Ibu harap setelah kalian keluar dari ruangan BK ini, kalian bisa lebih menjaga hubungan antar anggota organisasi. Untuk Dira sebagai ketua bisa lebih mengayomi anggotanya, bisa lebih dengerin dulu pendapatnya, jangan langsung mengambil keputusan karena itu juga akan membuat anggota kamu tidak nyaman. Kalau satu sama lain adu ego, satu sama lain maunya menang sendiri ya organisasinya nggak akan jalan. Kalian malah proker-prokernya nantinya tidak akan berhasil. Seperti itu ya. Iya, Bu. Terima kasih untuk waktunya sudah mau datang ke ruang BK. Ibu senang kalian mau datang. Ibu sangat mengapresiasi keberanian kalian. Terima kasih ya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih juga ya, Bu, untuk waktunya Ibu. Kami mau pamit ke kelas dulu ya, Bu. Ya, silahkan. Iya.